Sebelum menonton video ini, tolong like dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Cara masa depan, apalagi ini anak ada yang di bawah umur, juga ada kelas SMA, apalagi juga ada mengetahui. Assalamualaikum. Pengacara hukum si maling, minta uang damai 250 juta, Ketua Harian Forky Riau Meradang. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Pengacara hukum si maling, minta uang damai 250 juta, Ketua Harian Forky, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Riau Meradang setelah sebelumnya viral kasus pemukulan atau penganiayaan terhadap sesama atlet. Hal yang mengejutkan, terkuak dalam upaya mediasi peristiwa penganiayaan terhadap pelaku pencurian di Gor Wisma Atlet Rumbai, Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru Riau, tanggal 6 Juli tahun 2023 silam. Setelah peristiwa itu dilaporkan di Polresta Pekanbaru, upaya mediasi antara pihak korban dan pelaku tidak membuahkan hasil. Hal itu diduga karena beredar kabar, pihak pencuri melalui kuasa hukumnya meminta uang perdamaian sebesar 250 juta kepada pihak pelaku. Kabar itu pun tidak dibantah oleh kuasa hukum inisial H dan L saat dikonfirmasi awak media, Minggu sore tanggal 16 Juli tahun 2023. Muhammad Farhan SH, selaku penerima kuasa kedua korban mengatakan bahwa hal itu telah terkonfirmasi. Untuk saat ini telah dikonfirmasi, karena mengapa? Karena korban ini belum bisa kita sebutkan berapa kerugiannya, kata Farhan. Farhan menegaskan selaku kuasa hukum meminta kejelasan masa depan kliennya yang tergolong masih di bawah umur itu. Kami selaku kuasa hukum, meminta kejelasan masa depan klien kami yang kebetulan masih di bawah umur, lanjutnya. Terkait hal itu, Ketua Harian Forky Riau, Haji Agusman Sikumbang, SH, MH menyayangkan permintaan uang perdamaian yang fantastis itu. Pada awak media, Agusman mengaku dan membenarkan mendapat info dari salah satu coach atlet yang bertemu dengan pihak PH pelaku pencurian tersebut, bahwa mereka meminta uang perdamaian sebesar 250 juta. Ini apa-apaan? Ini berdamai atau apa? Kalau saya menilai tidak berdamai itu tapi pemerasan, kata Agusman. Menurutnya, harusnya mereka PH, juga berpikir sama-sama atlet dan harus mengedepankan masa depan anak-anak ini. Kalau nanti sudah menjadi tersangka juga atas dasar pencurian itu, bagaimana nanti nasibnya? Kan bermasalah juga dia kan, sertifikatnya tidak keluar nanti dan pidana, tutur Agusman. Menurutnya, terjadinya pemukulan itu karena ada sebabnya yaitu karena ada aksi pencurian. Selain dari itu, Agusman menilai itu bukanlah aksi penganiayaan terencana. Mungkin karena dia emosional barangnya dicuri, dan itu barang buktinya adalah bukan tuduhan tanpa bukti kecuali dia menuduh tanpa bukti apa-apa, jelas Agusman. Itu gak mungkin direncanakan, karena pemukulan itu ada sebab, lanjutnya. Lalu, dirinya menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang mengatakan itu penganiayaan pengeroyokan tetapi tidak mengulas penyebab terjadinya pemukulan itu. Ada nggak satu pasal pun di KUHP itu membenarkan pencurian atau maling, ada gak? Mengapa hanya pemukulannya yang diangkat tetapi pencuriannya ditutupi? Ini kan tidak benar, tegas Agusman ke awak media. Oleh karena itu, Agusman mengajak semua pihak untuk sama-sama menilai secara adil dan tidak hanya memojokkan salah satu pihak karena semuanya adalah sama-sama atlet kebanggaan Riau. Jangan memojokkan satu pihak, pihak lain dilindungi. Kalau dia tidak mencuri, maling gak mungkin dong atlet kita berbuat semena-mena. Atlet kita, memukul orang tidak pernah terjadi selama ini, tutupnya mengakhiri. Untuk diketahui bersama, kasus pemukulan terhadap dua pelaku pencurian inisial H dan L yang diduga sering beraksi di asrama atlet Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berbuntut panjang. Setelah sebelumnya CHDKK dilaporkan atas kasus pengeroyokan, kini CHDKK melaporkan balik HF dan L di Polresta Pekanbaru dengan nomor LPB 484-7-2023 SPKTPOLRESTAPEKANBARUPOLDA Riau, tanggal 10 Juli tahun 2023 atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal itu diketahui dari BW saat dikonfirmasi awak media, Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 sekira pukul 14.30 sore. BW mengungkapkan, sebelumnya aksi pencurian barang dan sejumlah uang sudah sering terjadi di asrama yang mereka huni, namun tak kunjung diketahui siapa pelakunya. Sebelumnya sering terjadi kehilangan uang dan barang di asrama,
Sebagai warga asrama berulang kali kami keluhkan pada pihak security tapi tidak diketahui pasti siapa pelakunya, ujar BW. Lebih lanjut dijelaskan, peristiwa terakhir terjadi ketika rombongan asrama pulang menjalani try-in di Kabupaten Tembilahan tanggal 28 Juni tahun 2023. Setiba dari luar kota, kamar asrama BW DKK terlihat rusak pintunya. Alhasil, setelah dicek sejumlah barang di dalam kamar hilang lagi. Penasaran bercampur geram, BW bersama teman-temannya berusaha menyelidiki siapa pelaku pengrusakan dan pencurian di kamar itu. Setelah diselidiki, diperoleh informasi yang mengarah kedua orang teman atlet di asrama itu inisial H dan L. Setelah mencurigai terduga pelaku, lalu warga asrama menanyakan kepada dua orang terduga tersebut secara terpisah. Dan hasilnya L mengaku bahwa otak pelakunya adalah HF, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Mendengar pengakuan itu, CH yang kebetulan ada di situ langsung emosi dan melakukan penganiayaan terhadap H sehingga bibir H koyak, dan kaki CH robek serius karena terkena benturan gigi H. Melihat kondisi kaki CH dan bibir H berdarah, R dan kawan-kawan membawa teman-temannya tersebut ke rumah sakit untuk diobati. Atas kejadian itu, coach antar pihak berembuk untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk sepakat sama-sama tidak membuat laporan ke polisi. Namun, di luar dugaan H dan L membuat laporan resmi di Polresta Pekanbaru terhadap CHDKK atas dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan laporan polisi LP tanggal 6 Juli tahun 2023 dan tanggal 10 Juli tahun 2023. Laporan Aldi Saputra TV Riau Bangkit dari Pekanbaru. Assalamualaikum, izin sore Pak Farhan. Saya dari media riaubangkit.com, Alia Bulan Peliang. Izin Pak Farhan minta waktu kita konfirmasi sedikit terkait kejadian pemukulan. Mungkin sesama tempat latihan gelanggang olahraga. Izin Pak Farhan minta tanggapannya. Kejadian itu di tanggal 6 Juli 2023, di mana itu bertepatan di GOR yang berada di rumah. Di mana di sana ada klien kami, inisial H dan berinisial L. Telah terjadi pengeroyokan oleh 8 orang. Salah satunya ada oknum polisi dan salah satunya ada oknum pelatih. Jadi sekarang tindak lanjut sudah sampai di Polresta LP di tanggal 6 Juli sama di tanggal 10 Juli 2023. Untuk di LP Hafiz inisial H saat ini udah sampai di tahap penyidikan dan penyidik itu masih dalam proses mencari unsur-unsurnya, di mana memang terjadi pengeroyokan dan ada 2 korban. Maka terpenuhilah saksi-saksi yang ada di sana. Mungkin dalam waktu dekat saya akan meminta SP2P bagaimana tidak lanjut ke depan, dan juga bagaimana tanggapan dari penyidik untuk mengenai perkara yang sedang mereka pegang saat ini. Paling untuk saat ini saya belum bisa banyak bicara karena memang masih dalam tahap penyidikan, masih menghadirkan saksi-saksi yang ada. Kira-kira ada nggak dari pihak pengurus sportifnya untuk mencari solusi untuk mediasi ini, Pak? Pernah ada terjadinya mediasi, tapi untuk saat ini mediasi yang pernah dilaksanakan tidak ketemu titik temunya. Dari pihak korban juga dari pihak pelaku, keluarga pelaku, gitu. Boleh tahu kita kira-kira apa tuntutan dari pihak korban ini, Pak? Bagaimana? Apa tuntutan dari pihak korban Pak Farhan selaku kuasa hukumnya? Ya, salah satunya bagaimana mengenai masa depan korban, karena secara psikologi, secara masa depan, apalagi ini anak ada yang di bawah umur, juga ada kelas SMA, apalagi juga ada mengetahui keadaannya juga di bagian pinggirnya juga udah perlu dioperasi, dan ini luka permanen. Paling itu bagaimana ke depannya, apa kira-kira pandangan terhadap kami sebagai korban yang sesuai, harapannya seperti itu. Ini izin Pak Farhan, sesuai kita
informasi yang kita dapat bahwa si pihak korban menuntut kerugian biaya pengobatan sejumlah 250 juta. Apa benar tuh Pak? Untuk saat ini telah dikonfirmasi karena memang korban ini belum bisa kita sebutkan berapa kerugiannya. Cuman kan istilahnya kita belum bisa memastikan juga, belum terkonfirmasi juga seperti itu. Kata-kata Pak Farhan ya terima kasih banyak. Dalam hal ini kami selaku media mungkin sebagai jembatan perpanjangan tangan, mudah-mudahan bisa berunjuk mediasi yang terbaik. Terima kasih Pak Farhan. Ya, baik.